Kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke, siap Bang, siap. Mohon minta izin waktu ya Bang, bisa? Gimana? Begini Bang, saya ini punya rencana kan, mau jalan-jalan gitu ke Hong Kong sekitar tanggal 10-an lah ke atas gitu kan. Siap, lanjut. Kira-kira persyaratan yang aman gitu, aman lancar gitu apa gitu Bang persyaratannya? Kalau untuk masuk ke Hong Kong secara turis atau wisata itu ada tiket PP. Tiket PP Indonesia Jakarta Hong Kong Jakarta atau Surabaya Hong Kong Surabaya PP. Terus habis tiket PP, nah tiket PP-nya itu jaraknya jangan sampai 1 bulan atau lebih dari 20 hari. Namanya orang jalan-jalan kan bisa 1 minggu atau 10 hari, 11 hari, di bawah 10 hari lebih bagus. Terus booking hotel. Oke. Nah, booking hotel itu bisa 3 hari di depan, 4 hari di depan. Habis selanjutnya nanti sampean kalau masih dipertanyakan lagi kan tinggal ngomong aja, nanti saya bisa pindah hotel, nggak ada masalah. Ya sudah, tinggal itu terus uang saku semakin banyak semakin baik. Semakin banyak. Loh ya no? Ya gimana? Iya benar. Ya namanya turis jalan-jalan kok. Iya benar. Terus? Begini Bang, ini ada yang mau saya tanya lagi. Boleh. Saya kan dapat info nih, katanya ada yang kalau mau lebih lancar tuh katanya ada via sponsor, itu apa bener itu? Ya boleh kalau ada sponsornya sampean. Nah enggak, kalau saya sih enggak ada, maksudnya kira-kira nih gitu, kalau minta tolong sama abang itu bisa enggak? Oh, saya mohon maaf nggak bisa. Oh, nggak punya via sponsor juga ya? Iya, saya nggak punya dan saya juga nggak layak menyponsori karena pendapatannya nggak masuk. Ya. Betul. Saya juga pekerja juga. Saya sama kayak mbak-mbak itu juga bekerja kok. Oh, oke Bang. Berarti kalau misalnya saya kan misalnya libur 1 minggu lah gitu kan, saya booking hotelnya di depan itu 2 hari berarti bisa ya, atau 3 hari gitu? Nah, untuk visa itu tergantung sama imigrasi. Selama sampean bisa explain atau menjelaskan kenapa ini kok cuma 2 hari, kan tiketmu 1 minggu. Nah, ketika ditanya seperti itu sampean bisa menjelaskan ya nggak ada masalah. Kalau penjelasan sampean diterima ya masuk, bisa masuk Hong Kong. Karena di Hong Kong itu ada yang ibaratnya kita nyodorin terus kita boleh masuk. Ada yang harus ditanya-tanya dulu gitu loh. Namanya random check. Gitu. Jadi kadang saya bercerita, bertele-tele banyak hal, ternyata begitu berangkat aku nggak seperti yang sampean ceritakan gitu. Aku gampang aja masuk. Ada yang kayak gitu. Nah kan, tapi ada juga kita menceritakan panjang kali lebar ya kan. Ternyata ya nggak bisa masuk juga gitu. Jadi masuk dan tidak itu kan bukan kita yang menentukan, tapi setidaknya kita bercerita pengalaman-pengalaman kami kan seperti itu, dan pengalaman bisa jadi acuan, bisa juga tidak gitu. Karena kejadian di lapangan kadang-kadang kejadian yang saya alami dengan nanti kejadian yang sampean alami kan belum tentu juga sama. Depend on ini. Gimana? Tiket, ada paspor, visa, berarti masih 50-50 dong ya?
Iya, tidak ada yang Seenggaknya gitu. buat imigrasi tidak ada yang pasti, Mas Bro. Ya, ibaratnya masih 50-50 lah ya. Kalau nasib baik ya lolos gitu ya. Iya, makanya tergantung amal ibadah aja berarti gitu. Wah, ini. Nanti ada pesan tiket, pesan booking hotel, jadi punya zong nggak jadi. Nah, iya bisa. Saya aja dideportasi 5 kali pernah, Mas Bro. Saya sendiri Iya tuh sih. pernah. Tadi Saya pernah dideportasi 5 kali. Jadi pagi datang, sore udah pulang. Nggak sampai masuk ke Hong Kong. Sore pulang, besok paginya sore datang, besok paginya pulang lagi ke Indonesia. Dan itu sampai 5 kali berturut-turut. ya benar. Tadi pun saya ada teman juga sih ngasih nasihat kalau bisa itu jangan jalur pribadi katanya, mending lo sponsor katanya. Kalau sponsor udah pasti lolos katanya, makanya saya tanya abang kan kirain emang ada sponsor. Kita nggak punya karena kita juga nggak bisa mensupport orang, masih nggak layak untuk mensupport orang, masih studi kelayakannya buat kita itu masih nggak ada. Gitu ceritanya Mas Bro. Karena kita juga sama-sama sama mbak-mbaknya juga bekerja juga gitu kan. Belum jadi pengusaha sukses belum. Sama-sama bekerja juga gitu dengan majikan juga gitu. Begitu ceritanya Mas Bro. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan biar saya bisa menjawab apa yang menjadi keresahan sampean gitu. Keresahan sih cuman itu sih bang, maksudnya soalnya kan kalau yang abang bilang tadi kan bisa jadi lolos, bisa jadi tidak gitu kan. Nah itu yang cuman itu aja sih keresahannya. Ya yang penting sampean yakin bisa diajak ngomong. Kalau mereka tanya duitnya cukup ya sudah berangkat aja. Nah ini saya pun juga terkendala di bahasa sana lagi. Nah kalau terkendala di bahasa, nah itu bisa jadi yang membuat sampean malah tidak bisa diterima. Kalau kena random check, dipinggirin, ditanya. Kalau itu minta backingan temen itu nggak bisa ya? Ya silahkan kalau teman sampean ada yang mempunyai kapasitas, kalau bisa diterima. Ya juga sih. Iya, jadi ya nggak ada masalah intinya. No problem. Yang sampean anggap bisa ya silahkan. Sampean catat namanya, tempat tinggalnya, terus bekerjanya sebagai apa. Kalau perlu ada nomor KTP-nya silahkan, monggo. Nggak jadi soal. Kalau kami sih jelas nggak bisa support. Wis jelas sama imigrasi nanti belum sampai dihubungi sampean wis disuruh pulang. Nanti Nah itu bahaya kan. Nah kayak gitu nanti kami juga jadi bahan-bahan persalahan kan, repot kan kayak gitu. iya sih. Usaha sendiri aja ya berjuang ya, ibaratnya gambling aja. Masuk alhamdulillah berarti amal ibadah kita masih bisa diterima sehingga bernasib baik. Kalau enggak ya coba lagi, Anda belum beruntung, besok coba lagi. Iya. Jadi istilahnya tuh main tunggal atau coba-coba lah gitu ya. Tapi kalau sampean mau yang potensinya lebih banyak dan lebih besar diterima, sampean pesawatnya turun di Makau. Nah, dari Makau 1 malam misalnya, terus sampean ke Hong Kong dari Makau. Kalau dari Makau sampean bisa naik bis, sampean bisa naik kapal, tetapi tiket pulangnya nanti balik ke Makau. Nah, gini bang, saya nih mau tanya. Berarti itu order tiketnya itu gimana bang? Maksudnya dari Indonesia kan, dari Jakarta pesan tiket ke Makau. Berarti kalau kita posisi dari Makau itu pesan tiket lagi dari Makau ke Hong Kong gitu? Nggak usah, sampean kan harus pelajari dari Makau ke Hong Kong itu bisa naik kapal, bisa naik bis. Itu bisa kan deket, Makau ke Hong Kong ke Makau. Bisa, makanya sampean belajar lagi. Ordernya dari Indonesia juga ya, Makau Hong Kong ya? Enggak, kan nanti ada pelabuhan-pelabuhan yang sampean bisa datangi. Manual ya berarti. Jadi ibaratnya kayak gini nih, sampean orang Hong Kong, sampean mau ke Singapura, habis itu sampean juga mau ke Batam gitu.
Jadi kan Iya dapat benar-benar. dapat dua negara gitu loh. Sampean dari Hong Kong ke Singapura naik pesawat, dari Singapura terus ke Batam. Nah, dari Batam balik ke Singapura lagi terus naik pesawat. Kayak gitu sistemnya. Jadi Makau sama Hong Kong itu ya kayak Batam sama Singapura. Jadi kalau dari Singapura ke Batam kan nggak perlu naik pesawat. Naik aja kapal kan gitu. Oh, iya. Gambarannya supaya lebih Yang mudah buat sampean gitu loh. tapi kalau yang dari Makau ke Hongkong itu suratnya itu juga kan, kayak paspornya, visanya sama aja kan? Ya nggak ada visa, ya paspor aja. Dan Paspor aja. nanti kalau dicegat di imigrasinya Hong Kong pada saat naik kapal kan, ini tiket pulangku balik ke Makau, jadi di Hong Kong aku cuman 2 kalau nggak 3 hari. Bilang aja kayak gitu. Kalau sampean ternyata dikasih visa 1 bulan kan lumayan. Iya, iya, iya. Itu lebih lunak. Kalau Jadi lebih kalau lunak. untuk ongkos hampir sama aja paling ya. Apa beda? Lebih murah ke Makau ternyata. Oh, lebih murah. Ya enggak. Ya tergantung sampean naik pesawatnya apa, tapi intinya kalau mau masuk ke Makau itu lebih mudah dibandingkan masuk ke Hong Kong. Oh, Karena iya, Makau iya. kan tempat judi. Iya, kalau tempat judi jadi dia nampung terus gitu ya. Iya, Nggak siapapun ada boleh nggak datang. ada nggak ada orang apa gitu. Ini bang, kalau dari Indonesianya Makaunya juga harus PP ya, Indonesia Makaunya. Nah, kan sampean mau dari Makaunya ke Indonesia itu kan untuk nanti menunjukkan ke imigrasi Hong Kong bahwa saya nanti pulang kembalinya kan balik ke Makau lagi gitu loh. Iya. Kalau Ya. sampean nganggep mau pulangnya dari Hong Kong ya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan setidaknya gini loh, kalau sampean pulang dari Makau berarti anak ini tuh mampir sekalian dari Makau, setelah dari Makau mampir ke Hong Kong sekalian, jadi dianggapnya itu bukan tujuan utama yang Hong Kong. Oh iya, paham paham Bisa paham, paham. dipahami Mudah kan? mudah. Nah, kalau sampean Iya tujuan iya iya. utamanya di Hong Kong bisa langsung dipulangin juga gitu loh. Ngapain ke Hong Kong? Tapi kalau ke Makau kan sampean enak. Imigrasi Makau itu Iya iya yang paling benar. longgar. Gitu loh. Nggak usah kalau ditanya ya aku mau judi loh selesai. Oh, pas di Makau itu saya mau judi gitu aja. Nggak mungkin ditanyain kalau di Makau. Saya Oh, masuk siap Makau siap siap. berkali-kali nggak pernah dideportasi. Yang deportasi saya itu justru dari Hong Kong. Hmm, 5 kali saya iya. dideportasi dari Hong Kong. Nggak main-main mas. Tapi Makau nggak pernah menolak saya 1 kali pun nggak pernah. Banyak juga itu uang kebuang ya, 5 kali deportasi. Kalau sampai nanya sama saya ya sudah, saya bisa jawab. Ya namanya Iya iya juga iya. usaha kan kayak gitu toh mas. Nggak semuanya selalu apa berhasil. Harus ada uang Iya sekolahnya. sih. Ya makanya kan Apalagi apa apalagi. karena sampean ngomong ke sama saya bahasanya juga kurang lah itu. Begitu ditanya dan kita nggak bisa jawab, sudah dipastikan langsung balik kanan. Nek balik kanan kan ya sudah. Tapi kalau dari Makau masih kemungkinannya lebih besar dibandingkan langsung ke Hong Kong. Itu kalau pendapat saya. Iya, iya. Itu. Kalau saya sih sudah dari 2013, sekarang 2023. Itu pengalaman saya, Mas Bro. Tapi sekali lagi, pengalaman saya bukan mang paling sempurna, tapi setidaknya monggo kalau mau dipakai sebagai acuan. Kalau enggak apa-apa, cari referensi yang lain. Kalau harus maksa ke Hong Kong. Jadi, Cuman satu sih, kalau ke Makau kan saya itu kan nggak ada yang kenal, terus saya tuh bingung di sana nanti kan. ya sudah. Habis turun itu ini harus kemana nih jalan mana? Makanya sampean kalau mau keluar negeri sekali lagi sampean juga harus punya pandangan. Tapi kalau sampean ribet saya kasih masukan ke Mako ya nggak apa-apa, coba aja ke Hong Kong kalau itu memang sampean ingin bersikeras. Ya sih, bukan gitu. Maksudnya kan kalau di Hongkong kan
masih ada teman gitu kan, kenalan. Hmm. Kira-kira kan dia bisa nunggu di bandara gitu. Tapi kalau ke Makau ini kelemahan saya itu kan nggak ngerti tulisan bahasa, takutnya saya bingung. Ya nggak apa-apa, ya siapa yang teman sampean yang di Hong Kong suruh pergi ke Makau lo, sampean kasih duit. Kan simple. Kalau sampean cuman persoalannya kayak gitu kan simple, sederhana saja. Saya aja mau ke Hong Kong dan saya mau berjuang di Hong Kong, itu saya harus riset selama 6 bulan, Mas Bro. Saya ngerisetnya nggak sehari 2 hari, nggak langsung pingin berangkat. Saya 6 bulan harus mempelajari portnya sebelah mana, bordernya sebelah mana. Terus kalau sudah di sana saya cuman punya uang 2 juta, saya punya cuma uang 400.000, 900.000, saya harus bagaimana? Beolnya saya di mana, tidurnya saya di mana ketika saya nggak punya uang untuk bayar hotel. Itu saya pikirkan, Mas Bro. Saya nggak mau gantungin sama orang. Lah kalau sampean sudah menggantungkan hidup sampean sama orang, ya kalau orang itu bisa dipercaya. Dan apalagi apakah juga yang sampean gantungkan itu juga menjamin sampean masuk? Kan enggak juga. Iya sih. Makanya sampean harus mempelajari dengan sendiri, dengan seksama. Makanya juga nggak salah sampean telepon saya berikan penjelasan. Kan seperti itu, Mas Bro. Karena saya bukan tukang teori, tapi saya sudah praktek. 23 bulan saya jadi turis di Hong Kong. Iya sih. Jadi sampean nggak salah nelpon sama. Konten abang di YouTube itu kan. Nah, dan saya bukan hendak mau nyari keuntungan, ya kan? Kalau saya mau cari keuntungan aja, ya udah bayar saya, tak jamin. Tapi itu tidak menguntungkan buat saya, karena saya punya catatan rekor dengan imigrasi. Kalau sampean terjadi apa-apa atau overstay atau semuanya, ya saya nggak mau suzon. Tapi kembali lagi, untuk melindungi diri saya sendiri atau apapun, ya saya sampaikan kepada sampean. Saya tidak layak untuk menjadi penjamin. Jadi biar sampean juga berjuang. Seperti apa dan bagaimana. Kalau sampai nonton konten saya yang saya upload 2-3 tahun yang lalu, perjuangan saya bagaimana melewati bordernya Hong Kong, batasnya Hong Kong, sampean pasti ngerti. Sampean pasti memahami. Sampean tonton 2-3 kali, 4 kali, itu orang sudah punya pandangan. Beberapa orang kemarin yang sudah belajar dari konten saya, ya masuk, tapi ya terus pulang juga. Ada yang pulang tapi setidaknya sudah bisa masuk gitu loh. Tapi ya sekali lagi, siapa tahu sampean beruntung sekali berangkat langsung masuk, kan nggak ngerti juga. Tetap kemungkinan itu tetap akan ada, probability kemungkinannya itu masih tetap ada. Makanya kan yang harus benar-benar dimatangkan ya kemampuan bahasa, terus tahu lokasi-lokasi, tempat, itinerary. Jadi ketika itu sampean kena random check, sampean menjawabnya lancar. Kalau sampean menjawabnya lancar, kemungkinan masuk juga lebih besar. Tapi kalau ditanya jawabannya I don't understand, tolah-toleh, ya kelar aja hidupnya, Mas. Iya. Tapi kalau dari Makau masuk ke Hong Kong itu lebih rileks. Tapi kalau untuk booking hotel itu bebas ya, mau sama dengan tiket atau beda dengan tiket, nggak masalah. Nggak masalah, kan Traveloka udah banyak tuh. Aplikasi Traveloka kan nggak ada masalah. Kita mau booking di mana aja. Gitu. Tiket PP itu kadang-kadang di Indonesia aja juga dipermasalahkan, Mas Bro. Di Indonesia? Iya, kalau sampean berangkat aja nggak ada tiket baliknya, itu bisa dipending, nggak jadi terbang. Wong kadang bawa tiket PP aja bisa nggak diterbangin. Itu kenapa ya? Misalnya udah punya tiket nggak terbangin itu? TPPO.
TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi sampai dianggap akan mencari pekerjaan ilegal di luar. Makanya Indonesia membatasi. Itu juga perjuangan di Indonesia. Berarti nggak positif langsung bisa terbang gitu Nah, ya? makanya. Wede. Nggak sesederhana yang kita bayangin, Mas. Berjuang. Apalagi sampean kalau baru pertama kali keluar. Tapi kalau sampean sudah pernah Singapura, sudah pernah Taiwan, sudah ke Jepang, sudah ke Korea, ya aman lah. Tapi kalau kalau baru pertama, nah itu yang harus dipelajari. Perbanyak nonton konten biar tahu strategi, biar tahu rumus, biar tahu harus kayak gimana. Jadi nggak buang uang sia-sia. Begitu ceritanya Mas Bro. Jadi Oke lah Bang, nanti kalau ada kekurangan lagi nanti saya telepon lagi Bang. siap. Oke, terima kasih infonya Bang ya. Yuk. Oke. Oke, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya. Bertanya bagaimana mau menjadi turis di Hong Kong. Ya sudah, itu pengalaman saya di masa lalu. Ya tak ceritain semua kalau mau nonton konten saya. Nah, maunya nanya istri saya, dan istri saya sudah melungker di sana pakai kemul. Nah, perutnya kekenyangan. Begitu ceritanya. Oke, begitu saja teman-teman. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.